Hari ini kita layak sampaikan kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan masih menjaga kita. Tuhan masih memberkati kita. Dan Tuhan masih memelihara keluarga kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, supaya kita boleh senantiasa menjadi alat yang menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, maupun juga di tengah-tengah masyarakat, di tempat di mana kita berada. Jadi Tuhan gak pernah panggil kita untuk kita menjadi kaya. Tuhan gak pernah panggil kita untuk kita menjadi berkelimpahan saja. Kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, kalau Tuhan memberikan kita kelimpahan, puji Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan bagi kita bukanlah supaya kita hidup di dalam segala berkat itu, bukan hidup di dalam segala kelimpahan itu saja, tetapi supaya kita boleh menjadi kudus di hadapan Tuhan, supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya sungguh bersyukur karena sejak awal tadi waktu ibadah dimulai, waktu pujian dinaikkan, bahkan juga waktu kita membaca responsoria, waktu boksu juga boleh berdoa. Banyak sekali kata kudus disebutkan di dalamnya. Hari ini saya mengambil tema tentang panggilan hidup kudus. Panggilan hidup kudus. Jadi panggilan hidup kita adalah kudus. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita adalah kudus adanya. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi jelas sekali di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa panggilan hidup kita adalah supaya kita menjadi kudus. Karena Allah yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil kita adalah kudus adanya. Bapak Ibu, setiap kali saya beribadah, saya sedikit alihkan dulu. Saya selalu berusaha membawa pena supaya saya bisa catat, Bapak Ibu ya. Karena daya ingat saya terbatas. Tetapi kalau saya catat, kalau saya baca lagi di rumah, saya ingat Bapak Ibu. Ya, setiap firman yang disampaikan. Ya, dan beberapa bagian yang saya dengarkan dari setiap hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup saya. Salah satunya adalah misalnya yang dulu Bok Surayanti pernah sampaikan di doa diskon pagi, ya, tentang bagaimana seorang wanita mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal, minyak yang sangat mahal. Kemudian Yudas yang waktu itu adalah bendahara daripada murid-murid Tuhan Yesus, dia menegur perempuan itu. Dia bilang, kenapa harus ngurapi Yesus pakai minyak yang mahal itu? Ya. Kemudian ada satu statement yang saya ingat sampai hari ini, ya, itu karena saya catat, Bapak Ibu. Ya, dikatakan waktu itu, mungkin Bang Surayanti juga nggak sadar kalau Tuhan menyampaikan itu melalui mulutnya. Dia bilang seperti ini, Bapak Ibu ya, Yudas sebenarnya menilai Yesus dari perkataannya itu lebih murah daripada minyak yang dipakai oleh perempuan itu untuk mengurapi Yesus. Kenapa? Ya, saya pikir dalam hati, kenapa Bang Surayanti sampaikan begitu? Ya, karena dia larang perempuan itu untuk mengurapi Yesus pakai minyak yang mahal itu. Berarti dalam pandangan Yudas, Yesus nggak pantas. Ya, Yesus terlalu murah untuk diurapi dengan minyak yang mahal itu.
Dan saya aminkan itu di dalam hati saya. Itu menjadi rema bagi saya, Bapak Ibu. Ya. Dan saya selalu ingat siapapun yang menyampaikan firman, saya selalu tulis, Bapak Ibu, karena ada 1-2 hal yang bisa kita jadikan rema di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu juga kalau di rumah, di tempat ini juga boleh membawa pena, silakan boleh dicatat. Ya Bapak Ibu, siapa tahu ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dan Dia mau berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada ayat ini, dikatakan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa panggilan hidup kita adalah menjadi kudus, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kata kudus ini menggunakan kata kados. Ya, menggunakan kata kados. Ya, kados artinya naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi, atau di dalam bahasa Inggrisnya kata ini diterjemahkan dengan cut above. Di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata cut above, artinya di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Jadi dalam bahasa Ibrani digunakan kata kados, kemudian di dalam bahasa Inggris digunakan kata cut above, artinya di atas rata-rata, Bapak Ibu ya. Nah, menurut kamus Alkitab, Allah itu kudus artinya Ia bebas dari dunia ini. Ya. Allah itu kudus artinya Ia bebas dari dunia ini. Dan kalimat Ia menguduskan manusia, kalimat Ia menguduskan manusia artinya Dia memiliki mereka sepenuhnya sehingga menjadi miliknya. Artinya Ia memiliki mereka sepenuhnya, yaitu manusia, sehingga manusia itu menjadi miliknya, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan menginginkan kita menjadi miliknya sepenuhnya. Karena Tuhan juga nggak dimiliki oleh dunia ini. Dia terbebas, Dia terlepas dari dunia, dan Dia ingin kita juga bebas. Kita lepas dari dunia ini dan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Nah, respon kita terhadap kekudusan Allah adalah dengan menggunakan hidup kita menjadi kudus di dalam Tuhan. Kita harus menggunakan hidup kita menjadi kudus di dalam Tuhan. Kalau mendengar kata kudus, mungkin sebagian orang mengatakan bagaimana caranya untuk hidup kudus. Karena kita langsung membayangkan kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, Bapak Ibu. Ya, tetapi saya percaya sekali bahwa Tuhan memanggil kita kudus bukan untuk mengikat kita, Bapak Ibu, tetapi justru untuk membebaskan kita sehingga kita boleh hidup di dalam kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14. Saya bacakan ayat 10 untuk Bapak Ibu. Dan karena kehendaknya inilah, kehendaknya apa? Yaitu supaya kita hidup kudus. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu? Yang pertama, manusia berdosa hanya bisa hidup kudus kalau dia mengerti bahwa statusnya sudah diubah oleh Tuhan. Manusia berdosa hanya bisa mengerti tentang kekudusan, hanya bisa mengerti hidup kudus kalau dia mengerti statusnya telah diubah oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa kadang-kadang kita susah untuk hidup kudus? Karena kita nggak mengerti bahwa status kita telah diubahkan oleh Tuhan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi saat kita nggak tahu status kita sudah diubah, maka kita akan tetap hidup di dalam status kita yang lama.
kita nggak mengerti tentang status kita yang baru. Karena itu untuk yang pertama kita perlu mengerti bahwa status kita telah diubahkan oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka dalam Roma pasal 6 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Roma pasal 6 ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab jika kita, ayat 5, saya mulai dari ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Perhatikan kata satu dengan apa yang menjadi sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan kata supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita perhatikan kata maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini terutama di ayat yang ke-11 dengan jelas mengatakan bagi kita bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi sekarang kita hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Ini status kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Rasul Paulus mau supaya setiap orang percaya memandang bahwa kita sudah mati atas dosa. Dan kita harus hidup di dalam Kristus Yesus bagi Tuhan. Bapak Ibu, untuk bisa hidup kudus, pertama kita harus tahu status kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita adalah hamba Tuhan, dan kita hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, detik itu juga Dia hadir di dalam hati kita. Karena nggak ada seorang pun, kata firman Tuhan, yang dapat mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya, kalau Tuhan, kalau Roh Kudus tidak menggerakkannya di dalam hati. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh, Bapak Ibu, mengerti tentang status kita, bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar yang Tuhan telah tetapkan. Bukan standar-standar yang dibuat oleh dunia ini. Bapak Ibu, dunia bisa tetapkan banyak standar bagi kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa standar dunia tidak pernah bisa sama dengan standarnya Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya bahwa kalau kita menjadi sahabat dunia ini, kita menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi saat kita menjadi sahabatnya Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak Ibu, kita mau masuk kepada standarnya Tuhan. Standarnya dunia bertolak belakang dengan standarnya Tuhan. Apa yang baik menurut dunia belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang benar menurut dunia belum tentu benar menurut Tuhan. Bapak Ibu, apa itu standarnya Tuhan? Standarnya Tuhan adalah berpikir dan bertindak sebagaimana Tuhan kehendaki. Berpikir dan bertindak sebagaimana Tuhan kehendaki. Artinya di dalam kehidupan kita akan berhati-hati berpikir, kita akan berhati-hati bertindak, karena kita membawa semuanya kepada standarnya Tuhan.
Apakah yang saya pikirkan ini, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan menghendaki kita berpikir, bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita perlu membawa diri kita setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang saya pikirkan, apakah yang saya lakukan ini Engkau setuju? Bapak Ibu, saya selalu bersyukur untuk masuk di dalam pembinaan Bapak Ibu ya. Dulu saya nggak terlalu menikmatinya, tetapi sekarang saya sangat menikmatinya. Saya justru pengen lebih datang awal, Bapak Ibu, ya, karena saya menunggu-nunggu pelajaran. Bapak Ibu, kalau nggak salah waktu itu Boksu yang ngajar kami pernah menggunakan kata setuju, ya, setuju. Apakah yang kita lakukan itu Tuhan setuju? Jadi ukurannya bukan lagi benar atau tidak, tetapi ukurannya apakah Tuhan setuju pada apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita berpikir kita sedang melayani Tuhan, tapi Tuhan gak setuju dengan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita berpikir bahwa kadang kita sedang memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan sebenarnya sedang gak setuju dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, jadi bukan hanya sekedar berpikir dan bertindak apa yang kita pikir benar atau baik, tetapi kita berpikir dan bertindak apakah Tuhan setuju atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Jadi standar kekudusan bukan tentang benar atau baik lagi, tetapi Tuhan mau standarnya dinaikkan, yaitu apakah Tuhan setuju atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Suatu hari Pak Partogi pernah khotbah, nggak apa-apa saya ulangi lagi di tempat ini Bapak Ibu ya. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Judulnya tentang ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu ya. Ditanya satu-satu, kalau nggak salah ada beberapa jemaat, 5 jemaat ya. Nggak apa-apa saya ulangi lagi ya. Kalau itu memberkati kita nggak apa-apa kita ulangi Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi ketakutan Bapak? Apa yang menjadi ketakutan Ibu? Ditanya satu-satu Bapak Ibu ya. Sampai kepada saya ditanya, Pak Leo, apa yang menjadi ketakutan Bapak? Saya jawab waktu itu Bapak Ibu, sekenanya saja ya, yang ada di pikiran saya. Karena anak saya masih kecil, saya takut tentang masa depannya Bapak Ibu. Melihat zaman ini, kita tahu kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu ya. Hari-hari ini semakin jahat. Saya pernah sharing dengan istri saya, nanti anak-anak kita bisa nggak hidup di zaman itu Bapak Ibu ya. Dan saya khawatir tentang itu Bapak Ibu ya. Tetapi makin kesini, makin banyak pengajaran yang saya terima, saya mengerti Bapak Ibu. Yang saya takut bukan lagi tentang anak-anak saya, karena Tuhan pasti sudah pelihara. Karena keturunan orang benar ya tidak akan hidup menjadi peminta-minta. Mereka akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dan memberkati bangsa-bangsa. Tapi kalau ditanya apa yang hari-hari ini saya takuti, jawaban saya sudah tetap, sudah sama Bapak Ibu. Jawaban saya yang saya takuti adalah saya takut kalau saya berpikir saya sekarang sedang melayani Tuhan, ternyata saya tidak melayani Tuhan, tetapi melayani diri saya sendiri. Saya berpikir saya capek-capek bekerja untuk Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya kira itulah makna kata setuju yang disampaikan oleh Boksu mungkin. Ya, apakah Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan? Karena nggak semua pelayanan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu kehendak hati kita saja. Makanya banyak orang pelayanan rumah tangganya kacau, banyak orang pelayanan pekerjaannya kacau, banyak orang pelayanan marah-marah ya di rumah. Marah-marah kepada orang lain, alasannya karena terlalu capek pelayanan. Dan saya yakin pelayanan seperti itu bukanlah pelayanan yang berasal dari Tuhan. Karena kalau pelayanan dari Tuhan, secapek apapun kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang juga yang berusaha sekuat hati melakukan apa yang orang lain senang.
apa yang orang lain suka, apa yang orang lain mau, sehingga dia bekerja keras, berusaha keras supaya orang lain senang. Kita lihat kalau orang nyambut presiden, dia lakukan sebaik mungkin supaya presiden senang. Bapak Ibu. Ada bos mau datang, berusaha sebaik mungkin supaya bos senang. Bapak Ibu. Tapi sayangnya, kita harus jujur. Kita sering tidak melakukan hal yang sama saat kita menyambut Tuhan. Kita suka tawar-menawar dengan Tuhan. Kita nggak berusaha sekuat hati, termasuk saya, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berpikir dosa itu cuma mencuri saja, berzina saja, ya, atau membunuh saja, pandangan kita masih sama dengan pandangan orang-orang di dunia ini. Karena orang-orang yang gak kenal kebenaran pun tahu kalau mencuri itu dosa, kalau berzina itu dosa, kalau berzina itu dosa. Tapi standarnya Tuhan adalah kados. Kados yaitu naik standarnya di atas rata-rata. Karabaf, Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris. Standarnya Tuhan lebih tinggi daripada itu, yaitu hidup yang tidak berdasarkan standar dunia ini, yang gak sama dengan pandangan dunia ini, tetapi disesuaikan dengan pandangannya Tuhan. Bapak Ibu, ada berita kemarin seorang kakek berusia 71 tahun di Yogyakarta, ya, dia menerima bantuan sosial. Oh, bantuan sosial ya Bapak Ibu ya, bansos, paket-paket sembako. Ini orang dunia Bapak Ibu, tapi kita belajar dari orang dunia, ya. Suatu hari dia dapat bansos Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Kemudian beberapa hari kemudian kakek ini mendapat bansos lagi dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan bansos yang kedua, karena dia merasa bahwa banyak orang lain yang memerlukan, sementara dia sudah mendapatkan bantuan. Bapak Ibu, kakek ini ngajarin kita suatu standar yang tinggi, ya. Dia dibantu, tapi karena dia sudah dibantu, sudah dapat bantuan dari Pemda, dia kembalikan. Dia bilang sama kelurahan, ini masih ada orang lain yang lebih pantas mendapatkan, karena saya sudah dapat satu kali. Ini orang dunia punya hidup standar tinggi. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Banyak anak Tuhan mungkin Bapak Ibu, termasuk kita mungkin, ya, kalau kita dapat 2 kali, wah, kita bersyukur, kita katakan ini berkat Tuhan. Ya, memang berkat Tuhan. Tapi kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita nggak bisa membagikannya bagi orang lain. Dan banyak juga anak-anak Tuhan harus menipu supaya dapat bansos. Sudah dapat, ikut kerumunan yang lain supaya dapat. Ya, sudah dapat dari Pemda, mau dapat dari menteri, sudah dapat dari menteri, mau dapat dari yang ini dan lain sebagainya, tanpa pernah mau memikirkan orang lain. Kita harus menaikkan standarnya, Bapak Ibu, sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari kita ikut standarnya Tuhan. Karena kados artinya naik lebih tinggi, sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau manusia di dunia bisa memiliki standar tinggi, orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi kita, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Kita lihat orang-orang di dunia juga senang beli barang-barang selundupan, barang-barang gelap. Bapak Ibu, CD gelap, HP gelap. Maksudnya gelap barang-barang tanpa pajak, Bapak Ibu. Orang-orang berlomba cari barang murah, barang-barang yang merugikan negara, nggak dapat pajak, Bapak Ibu. Negara nggak dapat pajak, ya. Dan banyak anak-anak Tuhan juga beli barang-barang seperti ini, Bapak Ibu. Apakah kita juga melakukannya? Apakah kita juga melakukan apa yang orang-orang dunia ini lakukan? Dalam mengurus surat-surat kita,
laporan pertanggungjawaban kerja, bisnis, dan lain sebagainya. Apakah kita sama dengan orang-orang di dunia ini? Sama seperti yang Buksu doakan tadi. Dalam bisnis kita, dalam kegiatan niaga kita, apakah sama dengan orang di dunia ini, Bapak Ibu? Kita memberikan sogok, kita mengambil keuntungan yang gak semestinya, supaya surat pertanggungjawaban kita bisa diterima tanpa koreksi, supaya keuntungan kita bisa berlipat-lipat, agar semua urusan kita lancar, Bapak Ibu. Apakah kita sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Mari kita naikkan standarnya sesuai dengan standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mustahil bagi kita untuk kita bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Adalah mustahil untuk kita bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berusaha merendahkan diri setiap hari di hadapan Tuhan, supaya kita bisa masuk kepada standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, standarnya Tuhan itu sempurna. Pasti kita tidak akan bisa masuk standarnya kekudusan Tuhan. Tidak akan pernah dan tidak akan bisa. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bisa mencapai standarnya Tuhan. Sebanyak apapun doa yang kita naikkan, sebanyak apapun perpuluhan persembahan yang kita berikan, sebanyak apapun pelayanan yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada standarnya Tuhan. Karena itu kita perlu merendahkan diri kita setiap hari, supaya kita bisa masuk ke dalam kekudusannya Tuhan. Jadi kudus, hidup kudus hanya bisa kalau kita hidup di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam Imamat pasal 19, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah tentang kudusnya hidup. Kemudian di Imamat 21 tentang kudusnya imam, Bapak Ibu bisa melihat betapa tingginya standarnya Tuhan tentang kudusnya hidup. Betapa tingginya standarnya Tuhan tentang kudusnya imam, Bapak Ibu. Bahkan kalau ada sedikit saja ketidakkudusan, imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, dia mati, Bapak Ibu. Dan gak ada orang yang bisa ngambil dia ke dalam, ya, harus ditarik keluar, Bapak Ibu. Betapa tingginya standarnya Tuhan, Bapak Ibu, tentang kekudusan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita hidup di zaman kasih karunia. Yesus mati bagi kita, dia sudah menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Sehingga kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri setiap hari di hadapan Tuhan. Dulu saya nggak ngerti, Bapak Ibu, tentang pengajaran sorga, supaya dapat tentang keselamatan, Bapak Ibu ya. Pikiran saya masih sama dengan orang-orang di dunia ini. Kalau kita mau selamat, kita harus banyak berbuat baik. Oh, timbangan perbuatan baiknya harus lebih tinggi dari perbuatan jahatnya, dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membukakan hati saya, pikiran saya, Bapak Ibu, untuk saya mengerti bahwa dengan usaha apapun kita nggak akan pernah bisa sampai kepada keselamatan, karena standarnya Tuhan itu tinggi. Tuhan kasih sama kita, Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu dia memberikan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa, karena Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa diselamatkan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, Bapak Ibu. Tapi jangan kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Bukan hanya baik, tetapi dia Tuhan yang adil. Sehingga kita harus hidup di dalam hati yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, Bapak Ibu? Yang pertama, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan dan takut hormat kepadanya. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28.
Ibrani 12 ayat 28, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan takut, dengan hormat dan takut, Bapak Ibu. Ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, marilah kita mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Berarti ayat ini bisa juga kita lihat dengan cara pandang yang lain. Kalau ada cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut, berarti ada cara yang Tuhan tidak berkenan untuk kita lakukan. Yaitu sewaktu kita datang beribadah, bukan dengan rasa hormat, bukan dengan rasa takut kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena itulah setiap kita mau beribadah kepada Tuhan, kita perlu mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Ya, kita perlu pengakuan dosa, Bapak Ibu. Ya, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana hidup di dalam kekudusan? Yang kedua, hidup dalam persekutuan atau komunitas orang percaya. Hidup dalam persekutuan atau komunitas orang percaya. Mari kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang segala tulisan Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya mungkin boleh minta baca pada Pak Agus 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk orang dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu. 2 Timotius 3 menyatakan begitu banyak, Bapak Ibu, ya, kegunaan daripada kita berada di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas orang percaya. Karena di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah komunitas orang percaya, kita mendengarkan firman yang boleh mengajar kita, boleh mendengarkan firman yang boleh menegur kita, boleh mendengarkan firman yang boleh mengingatkan kita, membawa kita kepada tujuan dan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting, Bapak Ibu, untuk kita hidup di dalam persekutuan di tengah-tengah orang percaya, Bapak Ibu. Ada satu hal luar biasa di dalam Imamat 10 ayat 7, Bapak Ibu. Imamat 10 ayat 7. Di dalam Imamat 10, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan ada suatu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Di dalam Imamat pasal 10 ayat 7, di situ dikatakan, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ketika kita berada jauh daripada persekutuan, jauh daripada hidup komunitas orang percaya, lama-lama iman kita akan hilang. Kita nggak bisa temukan teman yang boleh mendorong kita, menguatkan kita, ya, menegur kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ditegur dalam kebenaran firman Tuhan itu sakit nggak, Bapak Ibu? Sakit. Kadang-kadang kita bisa nangis, Bapak Ibu. Tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan, kita ngerti, ya. Dan saat kita merendahkan hati, kita ngerti, ya Tuhan, saya salah, saya tahu itu tidak benar, saya mau diajar, saya mau dibimbing oleh Tuhan.
Jadi adalah penting untuk hidup di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi kalau kita mempunyai persekutuan-persekutuan, kita ikuti Bapak Ibu ya. Kita ikuti. Kita ada banyak persekutuan rumah tangga, tapi karena kita nggak berada di dalam situasi yang baik sekarang, kita nggak bisa berkumpul bersama-sama. Ya, kita berkumpul dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita beribadah bersama-sama Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya hidup di dalam kekudusan? Izinkan firman Allah memperbaharui pikiran kita. Izinkan firman Allah memperbaharui pikiran kita. Mari kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu juga memperbaharui pikiran kita. Kalau di dalam King James dikatakan be transformed, bertransformasi dari satu tingkat pikiran kepada tingkat pikiran yang lain. Oleh sebab itulah di sini dikatakan Bapak Ibu supaya kamu dapat mengerti, ya. Di situ dikatakan supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik. Itu baru tahap pertama. Setelah apa yang baik, kita masuk kepada apa yang berkenan kepada Allah. Setelah kita mengerti apa yang berkenan kepada Allah, kita mengerti apa yang sempurna bagi Tuhan. Artinya setiap hari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu akan mentransformasi pikiran kita, mengubahkan pikiran kita, mengubahkan standar kita dari satu standar kepada standar yang lain, sampai kita kepada standarnya tuh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita, Bapak Ibu, rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa ditransformasi dalam pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan untuk kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu? Hidup kudus, yang pertama, hidup kudus bukanlah suatu saran, tetapi merupakan sebuah perintah. Kalau perintah artinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu harus menjadi bagian orang percaya. Hidup kudus suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Ketika kita sudah mengikut Yesus, kita harus belajar untuk hidup di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, hidup kudus nggak bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita berusaha mencapainya dengan kekuatan kita sendiri, maka kita pasti akan menemukan kegagalan. Tetapi hidup kudus hanya bisa dapat dicapai dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita buka ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan dalam pekerjaan kita, kalau kita mau melihat Tuhan dalam keluarga kita, kalau kita mau melihat Tuhan dalam pelayanan kita, kalau kita mau melihat Tuhan dalam gereja kita, kalau kita mau melihat Tuhan di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita, ya, kita harus mengejar kekudusan. Karena saat kita mengejar kekudusan, maka kita akan melihat karya Tuhan yang besar, yang baik di dalam kehidupan kita. Saya berdoa semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu semuanya dan berkati kita, dan biarlah kita boleh senantiasa belajar merendahkan hati kita untuk kita boleh hidup di dalam tuntunan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.